Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kemudian dari beberapa pertanyaan tadi sudah dikatakan dari Muhtar ya. Pertanyaannya contoh aturan tertulis dan tidak tertulis tadi sudah dijawab, bagus sekali. Jadi intinya dalam konstitusi itu ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Ada konvensi, ada undang-undang dasar. Yang menggunakan konvensi kita tahu ada Inggris, Selandia Baru, Israel. Kemudian kalau undang-undang dasar ya kita menggunakan ya Indonesia. Kemudian banyak negara lain memang lebih condong menggunakan undang-undang dasar. Tetapi dalam aspek hukum di bawahnya memang kita sekarang mengenal adanya norma, kemudian ada hukum adat tadi dicontohkan misalnya. Dan kalau kita lihat yang paling menarik sebenarnya hukum itu tidak berpengaruh terhadap tertulis atau tidak tertulis. Karena yang paling penting adalah kesadarannya. Taruhlah di hukum adat misalkan, di kampung Baduy Dalam, ya Baduy Dalam. Mereka tidak boleh menggunakan alat-alat elektronik. Di Baduy luar boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan sabun-sabunan gitu ya. Nah itu kan mereka jalankan, padahal tidak ada aturan tertulisnya. Tetapi mereka sudah meyakini benar bahwa itu adalah tindakan yang dilarang. Dan akan mengakibatkan sanksi yang nanti sifatnya bisa berupa sanksi dari alam, ataupun juga dari ketua adat setempat. Ya. Nah jadi kesadaran ini yang terpenting. Kita apakah sudah sadar ada aturan yang mengikat kita? Kadang-kadang belum. Karena kita tahu bahwa keluar rumah kemanapun harus menggunakan helm. Ya. Meskipun jaraknya ya hanya sekitar komplek misalkan. Tapi kalau komplek masih oke lah. Misalkan 1 kilo tapi harus keluar jalan besar kayak di Bandung nih. Ya, harus motong jalan misalkan. Nah itu kan harus menggunakan helm. Tapi kita kadang-kadang deket ini gitu ya. Jadi asal saja. Nah itu kan kita sudah tahu tetapi melanggar. Karena kesadarannya yang memang kurang. Ya. Kemudian berkaitan dengan mengapa ada amandemen sampai 4 kali ya. Memang amandemen itu diperlukan ya. Karena kita mengalami perubahan dan dinamika zaman. Dan ini terus harus diperbaharui. Karena aturan juga butuh diperbaharui. Kecuali memang Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar, sebagai ideologi negara ya, sebagai ideologi negara itu tidak bisa diubah. Tetapi sebagai hukum dasar undang-undang bisa diubah. Itu pun syaratnya agak rumit karena harus dihadiri 2/3 misalkan, kemudian 50+1 yang hadir gitu ya. Nah itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Itu pun untuk naik menjadi sidang itu agak ribet ya. Karena kalau berkaitan dengan mendesak sekali itu baru dilakukan. Dan pada prinsipnya memang agak sulit. Kemudian kalau kita berkaca ke sejarah di masa lalu, memang pada awalnya ada beberapa tuntutan reformasi ketika itu ya. Yang pertama adalah untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Kemudian menghapuskan doktrin dui fungsi ABRI. Berikutnya menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN ya. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Ini kaitannya dengan otonomi daerah. Kemudian mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan yang demokratis. Nah itu beberapa tuntutan yang ada ketika terjadi reformasi pada waktu itu. Ya. Berikutnya dari Vika dulu ya, biar nyambung. Mengapa ada perubahan atau amandemen? Tadi sudah ya. Tapi yang jelas yang bisa diubah itu adalah hukum dasarnya. Ya, konstitusinya yang bisa diubah di amandemen. Tetapi yang tidak bisa diubah adalah Pancasila dan pembukaan. Karena di dalam pembukaan itu ada Pancasila. Itu intinya, jangan sampai kebalik-balik ya. Berikutnya dari Aras, aturan yang berpotensi mengalami penyelewengan. Sebenarnya kalau saya coba amati pertanyaan dari Aras ini, tadinya saya mengira ada undang-undang yang memang ada potensi menjadi undang-undang karet gitu ya. Seperti sekarang undang-undang ITE. Nah, tadinya saya berpikir demikian, tapi
Aras pun mengamini tadi tentang korupsi. Ya oke lah, nggak apa-apa. Akhirnya kan jadi rame ya. Oke, nah itu contohnya tentang Undang-Undang ITE ya. Karena dianggap undang-undang karet. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri, khususnya di pasal 28, itu ada hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Ya, untuk menyuarakan atau mengemukakan pendapat juga ada diatur di sana. Tetapi dengan adanya Undang-Undang ITE, kita menjadi bingung ketika ada pejabat publik atau orang partai yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE, ternyata diloloskan saja. Kemarin ramai juga kan tentang Pak Anies dengan siapa tuh? Ruhut ya? Contoh meme ya. Nah itu kan bagian dari kritik masyarakat. Apakah benar undang-undang ini akan bersifat adil atau tidak? Tetapi di satu sisi ketika ada orang yang kemudian dalam tanda kutip ya membuat meme yang menghina katakanlah pemerintah atau pejabat publik kita, ternyata kok cepat banget diprosesnya. Nah ini kemudian menjadikan kita bertanya-tanya apakah memang undang-undang ini sengaja dibuat untuk kepentingan politik tertentu atau tidak, gitu ya. Nah ini memang salah satu kelemahan di Undang-Undang ITE dan itu pun diakui oleh berbagai pakar ya yang sesuai dengan persoalan ini tentunya. Tetapi sekali lagi pada intinya dengan adanya Undang-Undang ITE kita pun harus lebih bijak ya, tidak mudah untuk menghakimi atau menjustifikasi seseorang melakukan kesalahan atau tidak, apalagi mengakibatkan prinsip kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Seperti kasus kemarin tuh ada anaknya Pak Ridwan Kamil ya, tapi kok malah dijadikan konten untuk menghasilkan uang misalkan. Nah itu kan kebebasan yang sudah kebablasan ya, jadi ini tolong diperhatikan. Saya pikir ini sudah cukup ya, kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Alam, silakan Lam.